Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi radiasi elektromagnetik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran fisika pada materi radiasi elektromagnetik dengan guru fisika Ibu Andi Rianyoma SPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Khairunisa. Selanjutnya ada Andi Muhammad Fadil Ashitar. Selanjutnya ada Nindi Ade Putri. Selanjutnya ada Fahrian Syaputra. Selanjutnya ada Ania Daniati Ahmadi. Selanjutnya ada M. Rafli Syarif. Dan yang terakhir ada Faradillah Tiara Dinanti Rashman. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu dari bentuk radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik. Berdasarkan spektrumnya, sumber radiasi elektromagnetik dibagi menjadi 7 bagian, yaitu sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar X, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Dari urutan tersebut, sinar gamma merupakan gelombang yang memiliki energi tertinggi, sementara itu gelombang radio adalah gelombang yang memiliki energi terendah. Tinggi rendahnya energi tersebut dipengaruhi oleh frekuensi gelombang. Baik, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat walau tidak ada media. Energi elektromagnetik adalah gelombang yang merambat dalam bentuk variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Yang kedua, merupakan gelombang transversal, artinya arah getar tegak lurus dengan arah perambatannya. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Yang keempat, terjadi peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, lenturan, difraksi, polarisasi, dan interferensi. Dan yang terakhir, dapat merambat pada ruang hampa dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk ketika audio atau bunyi berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembentuk yang melalui modulasi pada frekuensi yang terdapat pada gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang super tinggi, yaitu 3 Hz. Yang ketiga, gelombang inframerah atau infrared merupakan gelombang yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Yang keempat, gelombang cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang
elektromagnetik cahaya tampak terdiri dari merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kelima, sinar ultraviolet. Cahaya ultra ungu yang merupakan bagian dari spektrum warna, namun indera penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultra ungu yang mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Pada bagian keenam, sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang lebih kuat daripada sinar ultra ungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging, kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Yang ketujuh, sinar gamma. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar Y terjadi dari suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan radiasi yang cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Manfaat gelombang elektromagnetik. Pada gelombang radio, gelombang ini merupakan gelombang pembawa audio atau suara yang biasanya kalian dengar sebagai radio. Radio merupakan media penyiar berita, di mana radio sendiri merupakan alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan gelombang suara dengan cara modulasi. Adapun manfaat gelombang mikro. Yang pertama, untuk memasak makanan pada pemanas makanan yaitu microwave oven. Yang kedua, untuk komunikasi pada teknologi radar. Dan yang terakhir adalah untuk memandu pendaratan pesawat. Microwave oven memanfaatkan sifat gelombang mikro yang memberikan efek pemanasan pada benda yang dikenai radiasi. Microwave oven dimanfaatkan untuk memasak makanan secara cepat dan bebas api. Sinar inframerah. Adapun pemanfaatan dari sinar inframerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk terapi fisik, misalnya untuk menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Dan yang kedua yaitu pada penggunaan remote control. Remote control pada televisi menggunakan inframerah. Perintah-perintah elektronik dari remote control dimodulasi dalam sinar inframerah yang akan ditangkap oleh peralatan-peralatan elektronik. Cahaya tampak. Untuk cahaya tampak memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan gambar, suara, dan sinyal melalui serat optik. Yang kedua, pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Dalam bidang komunikasi, laser berfungsi untuk memperkuat cahaya sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik. Sinar ultraviolet. Manfaatnya: 1. Proses fotosintesis atau asimilasi pada tubuh. 2. Membentukkan vitamin D. 3. Membunuh kuman penyakit. 4. Mensterilkan ruangan. Sumber alami vitamin D. Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D dibutuhkan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus. Sinar ultraviolet juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti osteoporosis. Sinar X bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, memotret bagian dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, menganalisis struktur bahan atau kristal. Sinar X mempunyai daya tembus yang kuat. Dalam bidang kesehatan, sinar X dapat digunakan untuk memotret susunan tulang dalam tubuh, misalnya untuk menentukan letak tulang yang patah. Sinar gamma. Sinar gamma bermanfaat untuk hal-hal berikut seperti terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan,
dan mengurangi populasi hama. Sinar gamma dapat dimanfaatkan untuk mensterilkan makanan dengan cara iradiasi makanan. Iradiasi makanan adalah proses menghilangkan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Proses ini juga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Meski cukup umum dilakukan untuk sterilisasi kemasan pada industri pangan, beberapa studi menunjukkan bahwa terlalu sering mengonsumsi makanan yang telah melalui proses iradiasi mungkin bisa berdampak buruk bagi kesehatan secara keseluruhan. Bahaya radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu yang pertama sinar ultraviolet. Pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, katarak mata, dan juga mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Dan untuk pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat. Yang kedua, gelombang mikro. Bahaya dari radiasi pada gelombang mikro dapat menyebabkan stres pada saraf otak dan juga dapat menyebabkan radikal bebas serta kanker.